Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tiada kata yang pantas kita ucapkan di subuh hari yang berkah ini melainkan kata-kata yang di dalamnya mengandung pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di subuh hari ini kembali kita bisa melakukan salah satu daripada perintah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qumu lillahi qanitin. Perintah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salah satu bentuk daripada indikasi keimanan yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla dengan keimanan orang-orang yang memiliki sifat-sifat kemunafikan di dalam hatinya, yaitu manakala salat subuh bisa dilakukan dengan baik, antara salat subuh dilakukan dengan cara bermalas-malasan. Mudah-mudahan dengan semangatnya kita beribadah di pagi hari, melakukan salah satu ibadah yang sangat tinggi kedudukannya, dijadikan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla keimanan yang jujur kepadanya. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat, muslimin kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita membaca risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah wa ra'ah, wafaqahu ila kulli khair, yaitu 10 qawaid fi tazkiyatin nafs, 10 kaidah tentang pensucian jiwa. Kita telah masuk ke dalam al-qaidatul tsaniyah dan kita masih berada di dalam kaidah yang kedua ini, ad-du'a'u miftahu zakatin nufus, bahwa doa adalah kunci untuk mensucikan jiwa kita.
Karena sucinya jiwa seseorang atau bersihnya jiwa seseorang dari kotoran-kotoran yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, semua di tangan Allah Azza wa Jalla. Bersihnya jiwa seseorang dari kemaksiatan, melakukan pintu-pintu yang dimurka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, dan kita sampai di sini, sebuah doa yang disebutkan oleh Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, doa yang juga diamalkan oleh Nabi SAW, padahal hati Nabi sudah bersih, hati Nabi sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Azza wa Jalla sebelum Nabi SAW menjadi seorang Nabi. Ada penjagaan-penjagaan Allah Jalla wa Ala yang disebutkan di dalam beberapa riwayat terhadap Nabi SAW qabla al-bi'tsah, sebelum Nabi diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi tidak pernah menyembah berhala, Nabi tidak pernah menyembah patung-patung, melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi tidak pernah mengambil berkah-berkah kepada orang-orang jahiliyah yang mengambil berkah kepadanya. Jadi kehidupan Nabi SAW dijaga semenjak qabla al-bi'tsah, sebelum Nabi diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma'a dzalik, bersamaan dengan itu kita jumpai kehidupan Nabi, bahwa Nabi itu tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi agar Allah mensucikan hatinya, padahal hati Nabi sudah suci, tapi Nabi masih saja berdoa. Ini dia doanya, Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berikan kepada jiwaku ketakwaannya ya Allah. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, sucikan, bersihkan jiwaku ya Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik zat yang bisa mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau yang menguasai hati itu, wa maulaha, dan engkau yang akan melindungi. Karena hati kita milik Allah Azza wa Jalla, jiwa kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakannya. Ketika Allah yang menciptakannya, maka Allah yang akan memberikan perlindungan kepadanya. Tapi kapan diberikan perlindungan oleh Allah Azza wa Jalla? Kalau selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doanya, salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, wa fi hadha ad-du'a isyaratun wa tanbihun, kata beliau, ala anna tazkiyatan nufusi biyadillahi subhanahu wa ta'ala 'allamal ghuyub, wa anna miftahaha al-a'zam huwa ad-du'a wal iftikharu ila Allah ta'ala. Di dalam hadis yang mulia ini adalah isyarat bahwa kesucian jiwa itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allamul ghuyub, yang mengetahui yang gaib. Wa anna miftahal a'zam, dan kunci yang terbesarnya huwa doa, adalah doa. Kunci, termasuk kunci yang terbesarnya adalah doa. Wal iftiqaru ila Allah, kemudian selalu memperlihatkan kebutuhan kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak sekedar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi memperlihatkan bahwa kita itu butuh kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa kita itu butuh dibersihkan jiwa kita. Karena setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun ilmu yang kita ketahui, banyak orang yang mengerti akan ilmu-ilmu, akan tetapi la ya'malu bihi, dia tidak beramal dengannya. Kenapa? Karena Allah tidak bimbing dia di atas ilmunya. Karena Allah tidak memberikan taufik kepadanya di atas ilmunya.
Maka kita perlihatkan kita butuh kepada amalan, kita butuh kepada bimbingan, kita butuh kepada petunjuk hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang berdoakan tetapi tidak ada semacam iftiqar, dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekedar berdoa saja, sekedar mengamin-aminkan doa tetapi dia tidak tahu apa yang dia aminkan. Bahkan mungkin sebagian mereka menghafal doa-doa bahasa Arab akan tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka minta kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti tidak terlihat kebutuhan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berdoa, kita mesti bisa memperlihatkan bahwa kita itu butuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak kita perlihatkan, Allah juga tahu kita butuh. Tetapi tentu lebih sempurna gerakan doa kita, munajat doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping kita berdoa, kita perlihatkan kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya termasuk doa yang paling banyak diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan, teguhkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Nah, ini dua doa yang sangat luar biasa ini. Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang mereka-mereka yang sudah banyak mengenal pintu-pintu petunjuk, pintu-pintu hidayah. Namun sebagian orang yang mengenang hidayah itu, ada sebagian mereka setahun kembali lagi kepada keburukan, 2 tahun kembali lagi kepada keburukan, mungkin sebagian mereka 3 tahun, mungkin paling lama bertahan 5 tahun, dan banyak yang seperti itu kita saksikan. Ketika hal ini ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah, apa jawaban beliau? Salah satu sebabnya adalah sedikitnya doa yang selalu mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu ada 2 yang mesti kita ketahui, itu hidayah itu ada 2. Al-hidayatu hidayatan, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Hidayah itu ada 2. Yang pertama adalah al-hidayatu ila tariq. Yang kedua al-hidayatu ala tariq. Banyak orang hanya mendapatkan al-hidayatu ila tariq, tahu dia yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar, dakwah mana yang mesti dia ikuti, dakwah mana yang tidak mesti dia ikuti, tidak boleh dia ikuti, mana yang benar-benar ajaran Nabi, mana yang bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hidayah, al-hidayatu ila tariq, petunjuk menuju kepada jalan yang benar. Setelah kita sampai kepada jalan yang benar itu, setelah kita ketahui jalan yang benar itu, masih ada hidayah yang kedua, al-hidayatu ala tariq, hidayah untuk berada di atas jalan yang lurus itu. Al-hidayah untuk berada di atas jalan yang lurus itu. Maka salah satu sebabnya kata beliau, sedikitnya meminta, memperlihatkan kefakiran kita kepada Allah Azza wa Jalla, kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah tidak mempertahankan hidayah itu untuk kita. Jadi akhirnya apa? Sekedar tahu ini dakwah yang benar, ini dakwah yang tidak benar. Akan tetapi dia tidak masuk ke dalam dakwah itu. Akan tetapi dia tidak beramal dengan dakwah-dakwah itu. Maka ini salah satu doa yang mesti kita selalu minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku, teguhkan hatimu di atas agamamu ya Allah. Kemudian beliau mengatakan, famata ijtama'a 'alal 'abdi qalbu, maka ketika berkumpul terhadap seorang hamba hatinya, wa sadaqat daruratuhu wa faqatuhu, dan jujur kebutuhannya, kefakirannya di hadapan Allah Tabaraka wa taala, wa qawiya raja'uhu, dan kuat harapannya kepada Allah Azza wa Jalla, wa lam yata'ajjal al-ijabah, dan dia tidak tergesa-gesa mendapatkan jawaban dari Allah Tabaraka wa taala, wa taharra al-awqat al-fadilata, dan dia berusaha memanjatkan doa di waktu-waktu yang memiliki keutamaan, di waktu-waktu yang memiliki keutamaan,
fala yakadu yuraddu du'a'uh, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ma'asyiral muslimin, di sini ada beberapa perkara yang mesti kita perhatikan dalam berdoa. Pertama, ketika kita berdoa, kita kumpulkan hati kita. Artinya apa? Hati kita itu berdoa dalam keadaan khasyik. Tidak boleh hati kita itu berdoa dalam keadaan lalai. Setiap kita berdoa itu, kita tahu bahwa kita sedang berdoa dan kita tahu apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, kemudian mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita tanyakan. Tidak seluruh orang yang membaca ihdinas siratal mustaqim mereka mengetahui bahwa mereka sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berikan kepada mereka? Bagaimana Allah bimbing mereka di atas jalan yang lurus itu? Bagaimana Allah tunjuki mereka jalan yang lurus itu? Ketika mereka meminta jalan yang lurus itu, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama adalah ijtama'a 'alal 'abdi qalbuh, bahwa berkumpul hati kita sedang berdoa itu. Apa yang berkumpul? Pertama kita tahu. Kemudian wasadaqad daruratuhu wa faqatuhu, kejujuran hati kita bahwa kita itu butuh kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa kita itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawiya raja'u, kemudian besar harapan kita. Wa lam yata'ajjal al-ijabah, dan tidak boleh tergesa-gesa. Ingat perkataan Umar yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu. Apa kata Umar? Itu menunjukkan tidak tergesa-gesanya Umar di dalam menanti jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha tahu kapan indahnya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan tepatnya doa itu diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada kita. Apa kata Umar? Inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu, kata Umar. Aku tidak peduli tentang pengkabulan doa itu. Artinya apa? Dia tidak tergesa-gesa, dia tidak menuntut Allah Tabaraka wa taala, dia tidak memaksakan kepada Allah Jalla wa Ala untuk mengikuti kehendaknya, tetapi dia berdoa saja. Walakin hammad du'a, tetapi yang paling penting itu adalah doa itu sendiri. Fa idza ulhimtu du'a, kalau aku telah diberikan ilham untuk selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dibimbing untuk selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, fa innal ijabata ma'a, maka jawaban itu akan menyertainya cepat atau lambat, karena Allah tahu kapan doa kita itu lebih baiknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu kebutuhan kita, Allah lebih tahu kefakiran kita, Allah lebih tahu. Apapun yang kita inginkan Allah lebih tahu. Terkadang kita tidak jujur, kita sudah sangat mengharapkannya kepada Allah Jalla wa'ala, sementara ketika itu kita belum butuh, sementara ketika itu semestinya Allah belum berikan kepada kita. Kemudian kita sudah memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sesuatu itu kepada kita. Allah Maha tahu, ma'asyiral muslimin. Wa qawiya raja'uhu wa lam yata'ajjal al-ijabah, dan ingat, istijal ini salah satu daripada penghalang dikabulkan doa oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita beristijal. Wa taharra al-awqat al-fadilah, kemudian berusaha mencari waktu-waktu yang ada keutamaan. Dan ini telah kita bahas dalam kajian kita di pagi hari Ahad juga, yaitu tentang ad-du'a alladzi la yurad, doa yang tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya Syekh berbicara tentang waktu-waktu yang mustajab. Ada di sana hari Jumat, kemudian ketika sujud, kemudian ba'da tasyahhud qabla salam, setelah tasyahud dan sebelum bersalam, kemudian ketika tinggal sepertiga malam terakhir, kemudian ketika hendak berbuka. Banyak waktu-waktu yang mustajab yang semuanya ada acuannya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hal itu kita perhatikan, apa kata beliau? Fala yakadu yuraddu du'a, maka doanya hampir tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menolak doa hambanya. Kalau syarat-syarat diterimanya satu doa itu ada pada diri kita,
dan tidak adanya penghalang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, biidznillah semua doa akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah berjanji, ujibu wa tadda'i idza da'a. Aku akan mengkabulkan doa-doa orang-orang yang berdoa kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak akan mungkin menyelisihi janjinya. Tapi kapan itu dikabulkan, Allah Maha tahu. Kebutuhan kita lebih tahu Allah daripada kita. Apa yang bermaslahat untuk kita, maka Allah lebih tahu daripada kita. Kemudian beliau mengatakan, wa a'zamu ma yu'inuka 'ala ad-du'a ma'rifatuka anna zakata nafsika bi yadillahi 'azza wa jalla. Fallahu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yuzakki man yasha' wal amru kulluhu lahu wa tahta masyiatihi kama qala ta'ala balillahu yuzakki man yasha'. Wa qala ta'ala walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Maka perkara yang paling besar yang akan membantumu ala doa, untuk selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ma'rifatuka, pengetahuanmu, anna zakata nafsika, bahwa kesucian dirimu biyadillahi Azza wa Jalla, semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap saat kita ingat, kita tidak akan suci, kita tidak akan bersih, kita tidak akan jauh dari kemaksiatan, dan kita tidak akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali di tangan Allah Azza wa Jalla. Kalau keberadaan tazkiyatun nafs itu di tangan Allah Azza wa Jalla, maka salah satu sarana untuk menggapai apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara meminta kepadanya, itulah doa itu. Dengan cara berharap kepadanya, itulah doa itu. Berarti kita mesti selalu berdoa dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak doa-doa yang warid dari Nabi. Ada kitab Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah wa ra'ah, menulis sebuah buku kecil, judulnya doa-doa yang warid dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi SAW. Wallahi sangat indah sekali. Doa-doa yang datang dari Al-Quran itu sangat indah. Doa-doa yang datang dari yang warid dari Nabi sangat indah sekali. Kecuali manakala kita tidak mampu menghafalnya, maka boleh kita berdoa dengan sendiri-sendiri, boleh. Tetapi ingat ma'asyar muslimin, kalau kita menggunakan doa yang datang dari Al-Quran, itu sangat luar biasa. Pertama, secara tidak langsung kita membaca Al-Quran. Ketika kita membacanya, kita mendapat ibadah juga itu. Kita mendapat pahala. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa yang indah dari Al-Quran, dan itu perkataan Allah Azza wa Jalla, dan dari hadis Nabi SAW. Dan kedua-duanya merupakan wahyu yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Seperti Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Terkadang kita berusaha menyusun doa, bahkan kita tulis ketika kita sendirian, kita merenung, kemudian kita tulis keinginan-keinginan kita, harapan-harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita bandingkan dengan doa-doa yang warid dari Al-Quran atau hadis Nabi, itu belum ada apa-apanya apa yang kita tulis itu. Tetap lebih indah, baik kata-katanya, susunannya, sesuatu yang terdapat di dalamnya itu sangat indah sekali. Maka seindah-indah doa itu, doa dari Al-Quran yang kita pakai, dan itu lengkap semuanya. Dalam perkara-perkara apa saja, dalam perkara-perkara dunia sekalipun, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tidak perlu disebutkan satu-satu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah Maha tahu kebutuhan dunia kita. Jadi banyak doa itu yang bersifat syamil, mencakup. Allah tidak sebutkan satu-satu apa kebutuhan dunia kita, 1, 2, 3, tidak disebutkan. Tetapi ketika kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atina fid dunya hasanah, seluruh kebaikan-kebaikan dunia kita berada di dalamnya, dan Allah Maha tahu itu. Tapi kalau kita sebutkan satu persatu, ada sekarang kebutuhan kita 10 misalnya, kita sebutkan satu-satu, terkadang yang tersebutkan hanya 8, terkadang yang tersebutkan hanya 5.
Kita hanyut dalam suasana, cuma 5 yang tersebutkan, yang 5 yang tidak kita sebutkan kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal kita butuh. Tapi kalau kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, seluruh kebutuhan kebaikan-kebaikan dunia kita ada di dalamnya. Sama ketika kita mendoakan keluarga kita, mendoakan anak-anak kita. Kita doakan anak kita punya anak 4, kita punya anak 5, anak 6. Kita sebutkan namanya satu-satu, terkadang tersebutkan 3. Terkadang tersebutkan 4, 2 lagi tidak. Tapi ketika kita meminta, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan hambamu ini orang yang rajin melakukan salat, istiqamah di atas salat, wa min dzurriyyati, begitu juga keturunan hambamu ya Allah. Dapat semuanya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, begitu seterusnya. Kenapa? Karena doa yang datang dari Al-Quran itu syamil, mencakup semuanya, sangat indah dari sisi bahasanya. Bagi orang yang tahu bahasa ijaz, maka dia akan mengerti bagaimana wallahi keindahan Al-Quran. Maka Al-Quran itu mukjizat yang tertinggi yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Allah menantang bangsa Arab ketika itu, yang mereka ketika itu tidak mau beriman kepada Nabi, ngotot mengatakan Al-Quran ini adalah buatan Muhammad, buatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ditantang oleh Allah Azza wa Jalla. Gak usah mendatangkan seperti Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 1 ayat saja. Kalau mampu mereka mendatangkan seperti Al-Quran, tetapi satu pun di antara mereka tidak mampu. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, kata Allah. Walaupun mereka saling membahu antara satu dengan yang lain. Orang Arab, orang yang terkenal itu paten-paten bahasanya. Mereka mengerti ilmu bayan, ma'ani, badi, sastra, sangat luar biasa. Kalau mereka bersyair itu kalimatnya indah-indah sekali. Tapi ditantang mereka membuat seperti Al-Quran, satu pun tidak ada yang sanggup di antara mereka. Namun manakala misalnya kita tidak mampu menghafalnya, maka silahkan, Allah juga tidak melarang berdoa kita dengan bahasa kita sendiri, juga tidak terlarang. Tapi kalau kita bisa menghafal doa-doa yang warid dari Al-Quran, maka kita hafal, kemudian kita bawakan di dalam doa kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Balillahu yuzakki man yasha. Tetapi Allah yang membersihkan, Allah yang mensucikan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesucian jiwa kita di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak akan mungkin menggapai apa yang ada di tangan Allah kecuali ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, kemudian Allah mengatakan, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena karunia yang datang dari Allah kepada kalian dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak akan ada yang suci di antara kalian selama-lamanya, tidak akan ada yang bersih di antara kalian selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha, tetapi Allah sucikan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berikan petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki, dan mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah sebutkan juga dalam hadis qudsi, dinukil oleh Imam An-Nawawi dan juga dinukil oleh Imam Ibn Rajab di dalam kitab mereka, hadis yang sangat panjang. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitumu fastahduni ahdikum. Hambaku, seluruh kalian itu sesat, tidak tahu apa-apa. Begitu kita keluar, terlahir ke muka bumi ini, kita tidak tahu apa-apa. Maka Allah mengatakan fastahduni ahdikum, mintalah petunjuk itu kepadaku dan aku akan berikan kalian petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya dengan Allah Azza wa Jalla. Yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah, di dalam tafsirnya di dalam menafsirkan ayat ma zaka minkum min ahadin, tidak akan ada yang suci di antara kalian satu pun tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Apa kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya? Mahtada ahadun minal khalaiq
li syai'in minal khairi yanfa'u bihi nafsahu wa lam yattaqi syai'an minasy syarri yadfa'uhu an nafsihi kullu dzalika innama huwa bimahdi fadlillah azza wa jalla. Ma zaka minkum min ahadin abada. Tak ada kalian yang suci satupun, kata Allah azza wa jalla. Apa penafsirannya? Mahtada, tidak ada yang mendapatkan petunjuk satupun dari manusia, sesuatu kebaikan-kebaikan yang bermanfaat untuk dirinya, dan tidak akan terhindar dari keburukan yang berbahaya untuk dirinya, kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu diingatkan juga oleh Nabi kepada Ibnu Abbas ini ketika di atas kendaraan bersama Ibnu Abbas, di atas keledai. Ibnu Abbas ketika itu masih kecil usianya, sehingga Nabi memanggilnya dengan sebutan ghulam, wahai anak kecil. Inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Dari usia dini sudah didiktekan oleh Nabi, sudah ditalkinkan oleh Nabi kepada sahabatnya. Inni u'allimuka kalimatin, aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat wahai Ibnu Abbas. Salah satu yang diajarkan oleh Nabi apa? Andaikan umat ini, kata Nabi, law anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in ma yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in ma yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub, kata Nabi. Wahai Ibnu Abbas, kalau seluruh manusia ini, kalau seluruh makhluk di muka bumi ini berkumpul untuk memberikan kebaikan kepadamu, memberikan manfaat kepadamu, kamu tidak akan mendapatkan manfaat kecuali manfaat yang memang sudah Allah takdirkan untuk. Artinya di tangan Allah azza wa jalla. Apa kurang ajakan Nabi kepada pamannya? Apa kurang ajakan Nabi kepada karib kerabatnya yang tidak beriman kepadanya? Tidak ada kurang ajakan Nabi SAW, tapi petunjuk di tangan Allah azza wa jalla. Yahdillahu man yasha'. Allah berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah azza wa jalla. Allah tidak memberikan petunjuk kepada Abu Talib, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada sebagian paman Nabi SAW. Bahkan begitu tinggi permusuhan sebagian keluarga Nabi kepada Nabi SAW. Walaupun berkumpul seluruh manusia memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, memberikan manfaat-manfaat kepada kita, kita tidak akan bisa mendapatkan secuil dari kebaikan itu kecuali izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, hati kita di tangan Allah azza wa jalla. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau yang menguasai hati itu ya Allah, dan engkau yang akan memeliharanya. Dan sebaliknya, kata Nabi, wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in, kalau mereka berkumpul untuk memberikanmu kemudaratan, memberikanmu kejahatan atau yang semisal dengannya, ma yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaik, kamu tidak akan termudaratkan kecuali mudarat yang memang sudah menjadi takdir atasmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangan orang-orang Quraisy mengejar Nabi bersama Abu Bakar? Tidak tertangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah tidak takdirkan kemudaratan untuk Nabi ketika itu. Sementara mereka bagaimana siasat yang mereka atur mengepung rumah Nabi, tapi Nabi bebas keluar. Mereka tertidur ketika itu. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan Haman serta bala tentaranya, sehingga umat Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita akan tertangkap di sini wahai Musa. Tapi Nabi Musa tidak tertangkap. Fir'aun dengan segala kekuatannya mengumpulkan untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam, tapi tidak tertangkap. Nabi Musa tidak memiliki kekuatan ketika itu, dengan sahabat-sahabatnya yang juga memiliki kekhawatiran ketika itu, tapi tidak tertangkap Nabi Musa ketika itu. Nabi Ibrahim sendiri, ar-rajulul wahid, tidak ada yang membelanya ketika itu, tapi tidak terbunuh Nabi Ibrahim. Orang kampungnya sudah ingin membakarnya. Kalau mereka seluruhnya berkumpul wahai Ibnu Abbas untuk memberikan mudarat, mencelakakan dirimu, kamu tidak akan bisa tercelakakan kecuali yang memang kecelakaan yang sudah menjadi takdir atasmu. Dan kita tidak tahu takdir kita, baik dalam kebaikan-kebaikan atau dalam keburukan-keburukan. Maka kewajiban kita sekarang berdoa dan meminta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibnu Abbas,
Kullu dzalika, semuanya itu, kata Ibnu Abbas, kebaikan tadi dan serta keburukan tadi, innama huwa bimahdi fadlillahi azza wa jalla, murni karunia, pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala, murni, tidak ada campur tangan yang lain, murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Bara' radhiyallahu anhu, kemudian Bara' mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Ahzab memindahkan tanah-tanah, mengangkat tanah-tanah, waqad warat turab, kemudian telah mengotori tanah itu putih. Perut Nabi sallallahu alaihi wasallam terkotori oleh Nabi, terkotori perut Nabi oleh tanah yang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Ahzab itu. Wa huwa yaqulu, kemudian sambil Nabi berteriak mengatakan, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, seiring Nabi berteriak ini, Nabi SAW, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina, demi Allah, kalaulah bukan karena Allah kita tidak akan mendapatkan petunjuk, wala tasaddaqna, dan kita tidak akan mampu bersedekah, wala salaina, dan kita tidak akan mampu salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi keajaiban-keajaiban sedekah yang dikeluarkan oleh sahabat, semuanya Allah yang menggerakkan hati mereka. Abu Bakar bisa mengeluarkan seluruh hartanya, Allah yang mengeluarkan. Umar bisa mengeluarkan setengah dari hartanya, Allah yang mengeluarkan. Semuanya Allah yang menggerakkan hati mereka. Wala tasaddaqna wala sallaina, kalau bukan karena Allah kita tidak akan bisa bersedekah dan kita tidak akan mampu melakukan salat. Tapi semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Fal hidayatu wal iman wal khairu kulluhu bi yadillah wahdahu. Hidayah, iman serta kebaikan-kebaikan semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla semata. Muqad kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghrisu hadzal amr, menanam perkara ini di hati-hati para sahabat. Nah, kita juga selaku sebagai orang tua, kewajiban kita juga naghris hadhil umur fi qulubi abna'in. Kita tanam perkara-perkara ini di hati anak-anak kita. Kenalkan anak kita dengan Allah Azza wa Jalla. Wa yu'akkidu alaihi, dan Nabi selalu menekankan, wa yu'akkidu alaihi bil istimrar, selalu dan terus menerus ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya agar tidak terlepas hatinya dari Allah tabaraka wa taala. Fakana sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi itu yastahillu khutbatahu, selalu memulai khutbahnya di antara kalimat yang disebutkan oleh Nabi dalam muqaddimah, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ini selalu yang terdengar oleh sahabat itu. Ini yang selalu didengarkan oleh sahabat dari Nabi, karena Nabi setiap berkhutbah itu Nabi selalu diawali pujian kepada Allah Azza. Alhamdu wassana ala Allah, dalam setiap keadaan, baik perkara-perkara yang formal, Nabi berada di atas mimbar, itu selalu Nabi memulai kalamnya diawali pertama sekali alhamdu wassana. Nabi memuji dan menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk daripada pujian disebutkan oleh Nabi itu khutbatu hajah, innal hamdalillah. Apa yang ada di dalamnya? May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Hatta yang tidak formal sekalipun, Nabi duduk bersama para sahabatnya, bahkan pernah duduk bersama keluarganya, ingin menyampaikan sesuatu, Nabi juga memulai ucapannya dengan apa? Alhamdu wassana ala Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi selalu dimulai oleh Nabi, dan salah satunya apa? May yahdihillahu fala mudhillalah. Kalau kita perhatikan, kita nggak tahu entah berapa ratus, berapa ribuan kali diucapkan oleh Nabi sehingga selalu terdengar oleh telinga para sahabat itu. May yahdihillah, siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada orang yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan dia petunjuk. Fahadzal aslu huwa a'zamul abwab li tazkiyatin nafs. Maka pondasi ini termasuk pondasi yang sangat agung di dalam mensucikan jiwa kita. Tentu setelah tauhid. Ini yang pertama tauhid, yang kedua doa.
tanpa tauhid juga tidak ada manfaatnya. Jadi tentu setelah tauhid, setelah seseorang itu memurnikan hatinya hanya untuk Allah Jalla wa Ala, maka setelah itu yang mesti diperhatikan, dia mesti memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman 'alima anna salaha nafsihi wa zakatiha wa istiqamatiha, barang siapa yang mengetahui bahwa kebaikan, kebersihan hatinya dan kelurusan hatinya biyadillah azza wa jalla, semuanya di tangan Allah Jalla wa Ala, laja'a ilaihi, maka dia akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbala ala babihi, dia akan mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala mulihan, dengan terseduh-seduh kepada Allah Jalla wa Ala, biddu'a, dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla, rajian, dengan penuh harapan, tami'an, liyanal minhu, untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Tabaraka wa taala. Tapi bukan istijal ya. Tetap pasti ada harapan, tidak mungkin tidak. Tetapi bukan dengan istijal, memaksakan Allah Tabaraka wa taala. Kalau Allah tidak kabulkan lalu kita berhenti berdoa, maka ini tidak seperti itu. Liyanala minhu zakata nafsihi, dengannya dia menggapai kesucian dirinya, wa najatiha, dan keberhasilannya, wa falahiha, dan keberuntungannya, fid dunya wal akhirah, di muka bumi, dan yang paling utama keberuntungan jiwa kita nanti di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk memperbanyak doa kepadanya. Mudah-mudahan lisan kita, lisan yang mudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita, hati yang selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu merasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah bimbing hati kita kepada kebaikan-kebaikan, baik dunia kita, yang paling utama tentunya kebaikan-kebaikan akhirat kita. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Semoga Allah mensucikan hati kita. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang kaidah berikutnya. Al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Quran adalah sumber daripada persucian dan perkara yang akan membantu kita untuk selalu berada di atas kesucian itu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.